bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu, yang mau membebaskan roh kami Tuhan, menaiki naikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu, ambil alih tempat ini Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, segala kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi iblis dalam bentuk apapun kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dia tidak berkuasa atas tempat ini. Kami hanya izinkan Roh-Mu yang kudus yang sepenuhnya menguasai setiap hati dan pikiran kami, menguasai ruangan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman yang tidak bisa hadir pada siang hari ini Bapa, apapun keberadaan mereka, Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau yang menyembuhkan. Jika mereka dalam keadaan lemah, Engkau yang menguatkan di dalam nama Yesus. Dan jika mereka dalam keadaan malas Tuhan, atau diikat oleh hal-hal dunia yang lain, Engkau yang melepaskan mereka, dan Roh yang kudus yang berikan mereka kerinduan untuk bersekutu bersama di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus berdoa buat tempat ini Tuhan, setiap kursi-kursi kosong Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau sendiri akan mengirimkan Tuhan jiwa-jiwa yang siap untuk kami layani di tempat ini. Setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan, yang haus untuk dipulihkan, yang rindu untuk dimenangkan Bapa, dengan cara-Mu yang ajaib Bapa, Engkau sendiri akan mengantarkannya di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dan kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. Amin. Karena kita melayani kita diri, kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyatakan syukur kita lewat pujian, dan saya percaya sukacita dari daripada Tuhan menjadi milik bagian kita. Amin. Kita naikkan pujian kita, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur.
percaya Tuhan, kami sedang membangun satu gedung yang besar
di hadapan Tuhan. Maka pondasi harus kokoh, pondasi harus kuat, pondasi harus dalam. Karena itu yang Tuhan mau atas kehidupan kami, membangun pondasi yang kokoh di hadapan Tuhan, pondasi yang kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada dalam kehidupan kami, mujizat masih ada dalam pelayanan kami. Kami aminkan saat ini mujizat itu sudah terjadi. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Kalau kami sebentar mau dengar firman Tuhan, biarlah firman ini yang menguatkan, meneguhkan, membuat kami bertahan dan maju, memuji dan menyembah Tuhan. Bawa kami, atur langkah kami Tuhan, supaya kami selalu siap, supaya kami selalu mampu menghadapi semua pergumulan kehidupan kami. Kami tidak mau lagi melihat apa yang ada di depan mata kami, tapi kami hanya mau melihat surga yang mulia, yang luar biasa, yang dahsyat, yang sungguh sempurna. Itu yang Tuhan janjikan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati firman yang ditabur, berkati anak-anak Bapa yang menerima, yang mendengar firman ini, supaya fondasi itu menjadi kuat kokoh dalam kehidupan kami. Firman ini berbuah banyak, berbuah lebat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Yang berkuasa saat ini adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang menaungi kami, yang mengajari kami, yang menuntun kami mengerti kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami semua, keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan hari ini berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ada sukacita? Amin. Pasti? Amin. Haleluya. Baik, kita mulai firman Tuhan hari ini. Kita baca Ulangan. Kita baca Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5, demikianlah firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Amin. Seperti apa implementasi? Mengasihi Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ini adalah dasar iman orang percaya kepada Yesus. Ini adalah satu kesatuan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita berbicara hari ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap rohmu. Wow. Berarti di dalam kehidupan kita tidak ada lagi yang sia-sia. Amin. Karena kasih Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati. Hati berarti di mana Roh Kudus ada di situ. Kenapa hati yang terutama? Karena Roh Kudus di dalam hati. Roh Kudus yang membangun kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Roh Kudus yang membuat kita mampu bertahan dalam segala perkara. Roh Kudus yang membuat kita bisa
segala sesuatu. Roh Kudus yang menyembuhkan, Roh Kudus yang melakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau Roh Kudus sudah sudah memberikan kekuatan, karena kekuatan datangnya daripada Roh, bukan kekuatan datangnya daripada makanan, bukan. Kekuatan kita adalah datangnya daripada Roh. Kenapa kita lemah? Karena Roh Kudus tidak menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Kita sakit, ada sesuatu yang Tuhan ingin selesaikan di dalam permasalahan kita. Kita mengalami sesuatu, bukan berarti tidak ada Roh Kudus di sana, tapi kita harus melalui proses itu untuk kita bisa menjadi Roh Kudus lebih besar lagi dalam kehidupan kita, untuk bisa mencapai satu target yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Itu target. Roh bekerja, Roh memberi kekuatan, Roh yang selalu menolong dan menopang kehidupan kita. Dan dengan segenap jiwamu. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak itu adalah faktor jiwa. Kalau jiwa kita tidak bisa kita kendalikan, kenapa? Kalau faktor yang 3 tadi, pikiran, perasaan, kehendak, ini tidak bisa kita kendalikan, berarti Roh Kudus mati dalam kehidupan kita. Dia tidak bisa bergerak. Karena pola pikir tadi, jiwa tadi, pikiran, hati, dan kehendak ini adalah seluruhnya daging. Seluruhnya daging. Keinginan, pikiran. Pikiran kita apa? Pikiran kita pasti kalau selesai ini nanti aku kemana ya? Biasanya kalau mall, ya nanti makan ini ya. Itu pikiran. Kehendak. Sesudah ini jalan-jalan kemana ya? Hari Minggu ini kemana kita ya? Kehendak. Keinginan. Ya kalau bisa besok naik mobil Alphard ke gereja deh. Kalau bisa besok naik Fortuner ke jalan-jalan deh. Itu keinginan, itu kehendak, itu semua daging. Tapi hari ini dibilang kuasai yang 3 ini dalam kehidupan kita. Kita harus menguasai, kita harus mengontrolnya. Supaya apa? Roh Kudus lebih besar daripada yang ketiga ini, jiwa. Amin. Biarlah mulai malam hari ini kita kontrol pikiran, kehendak, dan keinginan. Keinginan kita apa? Keinginan kita hari ini adalah makan. Makannya apa? Mie goreng. Ajar keinginan ini, kalau kita tahu mie goreng kurang baik katanya. Contoh, gak usah itu dulu lah. Babi panggang, kolesterol. Kata orang. Bagi kita sih enggak, kita kurus-kurus semua di sini. Artinya kita bisa mengendalikan itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus sanggup. Kalau kita minta tuntunan pada Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan kekuatan untuk mengontrol jiwa. Roh Kudus sanggup mengontrol. Hai, diam, kata Roh Kudus, maka jiwa akan diam. Tapi kalau Roh Kudus kita kecil atas kehidupan kita, maka jiwalah yang bergelora. Jiwalah yang menguasai tubuh kita ini, khususnya pikiran. Karena pikiran, biarpun Roh Kudus kadang besar, kadang-kadang pikiran lari dia entah kemana-mana. Tapi kita mau tundukkan pikiran kita, kita mau tundukkan jiwa kita mau tundukkan kehendak kita di bawah kehendak Roh Kudus. Itu namanya membangun satu pondasi, yaitu pondasi ilahi, pondasi iman, pondasi yang sanggup merubah, yang sanggup menggoncangkan daerah Blok Singkong. Itu pondasi. Kita harus membangun pondasi. Namanya membangun pondasi,
itu harus orang-orang apa? Ahli. Harus, itu benar. Harus orang-orang yang ahli yang membangunnya. Kalau nggak ahli bagaimana? Ya nanti bisa rubuh itu benar. Karena orang ahli ini sudah setahap, sudah seia sekata. Ahliku ini ya, ahlimu ini ya, ahlimu ini ya, ahlimu ini. Oke, sepakat? Oh, sepakat kita ini. Ya udah, baru mau membangun. Kalau sudah membangun, baru butuh orang-orang yang pekerja-pekerja. Dasarnya ada pekerja, harus ada pondasi iman. Di mana pondasi imannya? Letakkan semua kepada kehendak Kristus. Wow. Dengan segenap apa ini? Kekuatan. Oke. Dengan segenap kekuatan. Kekuatan ini berbentuk apa kekuatan? Kekuatan ini adalah fisik, tubuh. Kita punya kekuatan, tapi kita malas melakukannya. Kita punya kemampuan, tapi kita tidak mau mengerjakannya. Makanya Tuhan ini, ulangan ini Musa berkata kepada bangsa Israel, segenap kekuatanmu sembah Tuhan. Amin. Ya seandainya kita nggak mau 5 orang doang di sini ngapain? Udah tutup aja. Bisa kan? Bisa. Tapi itu namanya jiwa. Kita mau kalahkan dengan iman dan ketaatan. Haleluya. Segenap jiwa dan segenap kekuatanmu. Hari ini firman Tuhan berkata, layani Tuhan dengan segenap kekuatanmu, bukan kemauanmu, bukan. Kalau kemauan kita hari ini iya, besok tidak, hari besok iya, besok lagi enggak. Itu namanya layani Tuhan dengan kekuatan. Berarti seluruh hidup ini yang ada kekuatannya yang Tuhan berikan energi ke dalam untuk melayani Tuhan. Amin. Hari ini firman Tuhan ini adalah menjadi satu fondasi dasar, satu kekuatan dasar yang bisa merubuhkan gedung berlantai 100 dan bisa membangun gedung berlantai 200. Amin. Belum ada berlantai 200, tapi kita aminkan hari ini GBI Taman Eden sedang membangun gedung 200 lantai. Di mana itu? Di surga yang mulia, bukan di dunia. Di surga yang mulia dalam kehidupan kita. Tuhan, kata Pak Tom tadi, kami mau membangun lantai 200 lantai. Di mana itu? Di surga Tuhan. Tuhan wow, keren kan? Makanya sama dengan siapa itu namanya? Iman seperti ini tidak pernah aku dapati di bangsa Israel, katanya. Iman itu yang kita perlu bangun sekarang, hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Berarti Tuhan nanti, oh iya, benar-benar memang kawan ini anak yang terpilih, anak yang hebat, anak yang dalam bahasa daerahnya, bahasa anak yang soleh. Amin. Amin. Kita ini adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang mau membangun kerajaan, membangun gedung 200 lantai yang tidak mungkin di hadapan manusia, tapi mungkin di hadapan Tuhan. Karena kita bukan membangun gereja bangunan yang 200 lantai, nggak ada, mungkin nggak ada, rubuh duluan ditiup angin. Tapi iman kita berkata kita mau membangun satu kerajaan Allah yang besar di bumi ini supaya banyak jiwa-jiwa datang menyembah kepada Tuhan. Dasarnya apa? Layani Tuhan dengan kekuatan jiwa dan hati.
Baik, kita baca di dalam Matius. Ini sinkronisasi di dalam Musa, di dalam perjanjian lama. Musa sudah katakan itu kepada bangsa Israel. Musa sudah berkata-kata kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel tidak lupa menyembah Tuhan dalam seluruh kehidupannya, di dalam seluruh aspek hidupnya, di dalam seluruh keluarganya. Kita baca Markus 22. Matius 22 ayatnya yang 37, 38, 39. Sudah dapat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Ada sedikit perubahan di sana. Tadi dengan segenap kekuatan, itu diulang. Di Matius ini langsung Yesus berbicara dengan segenap akal budi. Apa? Yang tiga tadi itu yang di bawah dibikin Tuhan. Itu yang ketiga. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Wow, ini Tuhan yang menulis. Ini Tuhan yang memberi pengertian kepada murid-murid dan kepada yang ada di situ. Judul daripada perikop ini adalah perumpamaan tentang hukum yang terutama. Hukum yang terutama di sini dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kembali lagi, hati, karena ada Roh Kudus di dalam hati. Karena tempat Roh Kudus adalah hati. Makanya, kalau hatinya bersih, hatinya tulus memuji menyembah Tuhan, maka Roh Kudus berkenan atas, itulah namanya baitnya Allah. Kadang-kadang kita sering, apa salah apa aku juga gak tahu ya, tubuh ini bait Allah. Siapa bilang tubuh ini kan daging, bukan bait Allah ini. Tapi kalau aku salah aku minta maaf. Tubuh ini adalah bait Allah. Kata banyak pendeta-pendeta, aku kurang setuju. Bait Allah itu adalah hati yang sesungguhnya, di mana Roh Kudus ada bekerja. Di mana Roh Kudus. Bait Allah itu adalah hati yang memuji menyembah Tuhan. Apa tubuh ini bisa menyembah Tuhan? Tidak bisa. Hanya bisa menyembah Tuhan adalah hati dengan roh. Roh Kudus dengan roh. Tapi gak apa-apa. Kalau namanya ini bait Allah katanya itu, ya gak apa-apa juga. Tapi menurut aku yang sesungguhnya adalah bait Allah di mana Roh Kudus bekerja. Di mana Roh Kudus berdiam. Katanya Roh Kudus ada dalam hati. Dengan segenap hatimu. Kenapa hati? Karena di hatilah tempatnya yang paling dalam. Disitulah kedudukan Roh Kudus. Disitulah Roh Kudus bertahta dalam hati kita. Bukan di pola pikir, bukan. Bukan di mata Roh Kudus bekerja, bukan. Ini mata ini bikin dosa pun. Mulut ini, bukan. Mulut ini bikin dosa. Bibir, apalagi bibir comberan. Bukan di situ tempatnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah kedudukannya yang paling dalam adalah di hati manusia. Di situlah bait Allah. Dari hati kita lah kita membangun satu kerajaan yang besar. 200 lantai. Wow. Dari 6 orang membangun 200 lantai. Pondasi, kembali lagi pondasi. Pondasinya harus kuat. Kalau pondasi nggak kuat, nggak mungkin bisa dibangun. Tapi hari ini saya mau katakan buat kita semua, pondasinya harus dalam.
Pondasinya harus seia dan sekata. Biarpun dicolek orang, begini, ya nggak apa-apa. Dicolek orang lagi dari sana, oh iya begini nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Berapa beribadah di sana, nggak ada orang, kami doang di situ, ya nggak apa-apa. Kalau dicolek, pondasinya kuat enggak? Kalau nggak dicolek sih ya pondasi bisa kuat, tapi kalau dicolek bisa nggak pondasinya roboh? Bisa, karena hatinya nggak tulus kepada Tuhan. Tapi kalau hatinya tulus kepada Tuhan, mau angin apapun, pondasinya tetap pondasi. Makanya bangunlah pondasi di dalam batu karang. Batu karang itu iman percaya kepada Yesus. Hari ini kita mau membangun satu kerajaan surga yang besar. Berarti kita harus membangun, kalau namanya gedungnya 200 lantai, berarti pondasinya saja bisa lama untuk merakit seluruhnya. Prosesnya lama. Karena Tuhan sudah tetapkan kita membangun 200 lantai. Jadi memang harus kita ini dulu kita selesaikan dulu pondasinya ini biar betul-betul akarnya sampai ke akar air surgawi, air kehidupan. Kita dapat dulu air kehidupan itu daripada Tuhan, baru kalau tinggal bangunnya gampang, karena sudah bisa banyak orang. Kau kerja ya, pondasinya tinggal melihat-lihat. Oh iya, yang punya gedung Yesus Kristus. Oh iya, cepat sekali bangun orang ini. Karena apa? Pondasinya kita sudah tanamkan dan tidak bisa goyah. Pondasinya sampai ke mata air kehidupan yang sesungguhnya, Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita sudah ketemu mata air itu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, ada yang mustahil? Mari, saya percaya melalui firman Tuhan ini, biarlah hati kita ketemu dengan air kehidupan. Biarlah kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah kita bertemu dengan Tuhan itu, menemukan sesuatu dengan Tuhan. Jangan kita hanya menyembah Tuhan tapi tidak pernah menemukan sesuatu. Itu namanya sia-sia. Saya rindu di tempat ini orang-orang yang menyembah Tuhan ketemu dengan air kehidupan yang sesungguhnya. Air kehidupan itu adalah Roh Kudus itu sendiri yang bisa merubah badai menjadi tenang, gelombang menjadi teduh. Itulah kekuatan Roh Kudus. Amin. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kepada bangsa Israel, jangan ada Allah lain selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Itu perintah. Kalau kita masih bisa tergoyahkan oleh colekan orang telinga kita, berarti kita belum menemukan air. Hari ini saya rindu, biarpun dicolek orang, kalau kita sudah ketemu air kehidupan yang sesungguhnya, tidak akan pernah goyah lagi. Amin. Biarlah hari ini roh kita, kehidupan kita, hati kita dipenuhi dengan air kehidupan surgawi. Itulah namanya pondasi keselamatan kita. Ayat yang 39, dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini dia. Bagaimana kita mengasihi saudara kita? Bagaimana kita melihat bisa saudara kita? Dengan kita bisa memberikan kasih.
kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Kita harus tahu dulu, Tuhan aja yang kita tidak lihat, kita bisa berikan hati kita dengan kasih kita, dengan ketekunan kita, dengan pola pikir kita, pikiran, hati, dan jiwa kita. Kita bisa serahkan semua kepada Tuhan. Secara otomatis kalau kita sudah menyerahkan kehidupan kita, kalau kita sudah ketemu air kehidupan itu yang membawa kita, yang menuntun kita kepada keselamatan Tuhan, maka otomatis kita, saya dan saudara-saudara semua, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau Tuhan, kalau Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan kita, maka tidak ada lagi satu pun kata, "Wih, siapa lu?" Enggak ada lagi. "Oh iya ya, kasihan ya, ayo kita doakan dia." Itu yang ada, karena kita sudah menemukan air kehidupan yang daripada Tuhan. Jadi siapapun dia, pasti kita berkata, "Oh ya, ayo kita besuk, kita berdoa buat mereka." Kalau belum, berarti belum menemukan kehidupan Kristen. Ya Kristen. Kasih mah, kalau masih pikirannya, iya kesana ya, oh iya, kalau enggak nanti begini lagi ya, nanti aku begini lagi ya, oh iya kalau begitu, ya udah kesana dulu deh, besok kesana dah. Ingat, tidak akan mendapat apa-apa. Manusia yang seperti apa? Bimbang, apa katanya? Tidak mendapatkan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka mulai hari ini kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, segala pikiranmu, kekuatanmu, perbuatanmu khususnya. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan kita. Kita mau membangun pondasi yang 200 lantai mulai saat ini. Biarlah di dalam kehendak Tuhan pondasi ini, kapan mau Tuhan selesaikan, itu tergantung hubungan kita kepada Tuhan. Kalau hubungan kita semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan, maka semakin cepatlah pondasi gedung yang 200 lantai itu terbangun. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengingatkan kami pagi hari ini Tuhan, untuk boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap pikiran kami Tuhan. Kami butuh pertolongan Roh-Mu yang kudus Tuhan, memampukan kami setiap detik kehidupan kami. Kami boleh belajar terus untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk selalu memikirkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kali yang mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini Tuhan, mendapat kekuatan yang baru, mendapat semangat yang baru daripada Tuhan. Biar kami tetap terus berpegang teguh dengan kebenaran firman Tuhan, tidak goyah. Kami boleh tetap kuat dalam melayani Engkau Tuhan, walaupun banyak tantangan di sekeliling kami. Tapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang selalu menopang kami, memberikan kami kekuatan hari lepas hari Bapa. Engkau juga memberikan kami hikmat marifat daripada Engkau, agar kami juga boleh memikirkan hal-hal yang lebih baik lagi Tuhan, untuk pelayanan di tempat ini, untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati Pak Tom yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Amin. dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik, berkati setiap tangan-tangan yang memberi hari ini maupun tangan-tangan yang belum bisa memberi Bapak. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang dikerjakan, Engkau Bapak yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak yang baik, dalam namamu kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita naikkan pujian kita. Semusim berlalu, tapi Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Semusim berlalu dan Engkau selalu di hadapanku, kasih dan setiamu, kasih dan bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati kami lewat kehadiran-Mu Tuhan di dalam ibadah ini. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami umat di gereja ini. Terima kasih pemberitaan firman-Mu Tuhan. Tuhan sudah berkati kami, sekaligus Tuhan menasihati kami, menegur kami. Biarlah Roh Kudus yang mengingatkan kami, memampukan kami untuk mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dan dimampukan Roh Kudus kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri.
Terima kasih Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan bukan hanya pendengar firman kami pagi hari ini, umat-Mu di tempat ini, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, Tuhan sudah pakai hamba-Mu Pak Tom Tuhan untuk menaburkan firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Yes. Tuhan berkati hidupnya Tuhan, sehat selalu di dalam nama Amin. Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan berkati pelayanannya di tempat ini, bahkan di mana Tuhan percayakan untuk melayani umat-Mu jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan berkati juga secara rohani, biar semakin Tuhan hari lepas hari dia terus merindukan Tuhan, terus Tuhan melekat hatinya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Sepanjang seminggu ini kami akan beraktivitas Tuhan. Dan biarlah lewat aktivitas kami juga kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hari-hari yang ada yang Tuhan karuniakan bagi kami, kami mau isi itu Tuhan Yesus untuk apa yang Tuhan mau. Untuk itulah tolong kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami juga boleh mengembalikan berkat Tuhan lewat persembahan. Biar semua tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buatlah berhasil. Amin. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan kami, sebagai kami juga kerja di sekuler, Tuhanlah memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang melayani di gereja-Mu nih Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami terus kesetiaan kepada Tuhan. Biarlah semua kami menyadari Tuhan, ini adalah anugerah bagi kami boleh melayani Tuhan di gereja-Mu ini. Sehingga Tuhan kami semakin tahu Tuhan apa tugas kami sebagai hamba Tuhan. Biarlah kami boleh dengar-dengaran Tuhan. Kami boleh taat kepada Tuhan. Yes. Karena Tuhan Yesus ada gereja ini Tuhan. Satu tujuan-Mu Tuhan Yesus, supaya kami semuanya menyenangkan hati Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan berkenan bagi Tuhan. Supaya kami tidak Engkau tolak Tuhan Yesus sebagai hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami ada di tempat ini, di lingkungan ini. Terus kami berdoa, kami lepaskan berkat Tuhan atas tempat ini. Biarlah hujan pertobatan keselamatan dicurahkan atas Nusa Indah ini, terkhusus mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami mau doa lawat mereka Roh Kudus, supaya mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup mereka berubah. Kami rindu Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Juga lingkungan ini Tuhan kami lepaskan berkat Tuhan. Biar ada damai sejahtera yang daripada Bapa di lingkungan Singkuk ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan juga berkat Tuhan atas kota Depok di mana kami berada Tuhan Yesus. Biarlah Depok ini semakin sejahtera. Biarlah Depok ini Tuhan Yesus, orang-orangnya adalah takut Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan. Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah semakin nyata kemuliaan Tuhan atas bangsa Indonesia ini. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus satu-satunya juru selamat yang layak disembah, ditinggikan. Biar di bangsa ini Tuhan Yesus, semakin hari Tuhan semakin bertambah bilangan yang percaya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan karena ada doa yang ditabur, ada pemberitaan firman-Mu yang ditabur oleh hamba-hamba yang Kau utus Tuhan di bangsa Indonesia ini. Biarlah Injil Tuhan boleh sampai kepada bangsa Indonesia ini, baik di kota, di daerah, pedalaman sekalipun, desa pun Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau genapi firman-Mu. Maka semua mendengar firman-Mu Tuhan, semua mendengar Injil-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati pemimpin di bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah hikmat yang dari Tuhan, mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini, sehingga Indonesia ini Tuhan Yesus, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang terus dipulihkan hari lepas hari, semakin mencintai penciptanya Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami lepaskan berkat untuk juga bangsa pilihan-Mu Israel, Salom untuk Israel dalam nama Yesus. Kami juga rindu Tuhan, biarlah mereka juga menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir. Engkau yang tahu Tuhan apa menjadi alasan mereka. Kami hanya bisa berdoa Tuhan. Kami hanya bisa memohon kepada Tuhan. Biarlah kerajinan yang Kau berikan bagi kami, itu juga ada bagi setiap keluarga kami, teman-teman kami yang tidak hadir pada saat ini Tuhan. Biar mereka rajin Tuhan beribadah kepada Tuhan. Mereka juga belajar terus menghormati hari Sabat Tuhan Yesus yang Kau sediakan. Biar mereka juga Tuhan mengalami kasih Tuhan, sebagaimana Tuhan nyatakan di dalam kami, anak-anak-Mu yang datang dengan tekun setia Tuhan di gereja-Mu ini. Kami lepaskan berkat bagi mereka Tuhan. Kalau mereka Tuhan Yesus sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau
mereka terbelenggu dosa dibebaskan siang hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan kami kembalikan hormat, pujian, pengagungan, kemasyuran, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya kita bangkit berdiri, kita sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, berkat dari sorga mengalir atas tangan kiri tangan kananmu mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai, dan bersama-sama dengan Allah Roh Kudus menyertai. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus